Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya Bu Evi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 5 subtema 3 pada pembelajaran yang ketiga. Kita akan belajar tentang pengaruh cuaca terhadap transportasi, karya dekoratif, serta penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Namun sebelum belajar, kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita upayakan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat mengikuti. Perubahan cuaca tak hanya berpengaruh pada hasil panen, akan tetapi juga berpengaruh pada alat transportasi. Saat cuaca hujan, mobil, angkutan kota, bahkan bus akan melaju dengan pelan. Sore itu, Lani akan pergi ke rumah Opa. Ia berangkat naik bus bersama Mama. Perjalanan ditempuh 1/4 hari. Cukup lama dan membuat Lani bosan. Lani menulis soal-soal pecahan. Ini dilakukan untuk mengusir rasa bosannya. Apakah kalian masih ingat cara menambahkan pecahan berpenyebut sama? Coba perhatikan pertanyaan berikut ini. Jika Lani membawa kue lapis yang telah dipotong menjadi 10 bagian sama besar, lalu Lani memakan 3 potong, Mama Lani memakan 2 potong, berapa bagian kue lapis yang dimakan Lani dan Mama? Bagian kue lapis yang dimakan Lani adalah 3/10. Bagian kue yang dimakan Mama adalah 2/10. Berarti 3/10 ditambah 2/10 sama dengan 5/10. Untuk menghitung penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut sama, kalian cukup menghitung pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Nah, sekarang cobalah untuk memecahkan soal-soal berikut ini. Kerjakan di bukumu ya. Lani tiba di rumah Opa dengan perasaan senang. Opa pandai bercerita. Berbagai kisah Opa ceritakan. Lebih sering pengalaman Opa saat muda dulu. Kali ini Opa bercerita pengalamannya naik pesawat saat hujan. Saat itu Opa diajak berlibur oleh Mama dan Papanya. Mereka naik pesawat. Opa senang sekali terbang di udara, melihat pemandangan di bawah yang sangat indah. Tiba-tiba Opa merasakan guncangan. Pramugari mengumumkan cuaca mulai hujan. Suara petir terdengar menggelegar. Awan putih berganti kelabu. Bersyukur tak lama kemudian cuaca mulai berubah. Ketika masuk wilayah yang dituju, cuaca cerah. Matahari terlihat bersinar. Pesawat pun dapat mendarat dengan aman di bandara. Nah, dari cerita tadi, dapatkah kamu menyebutkan apa yang diceritakan dalam cerita tadi? Siapa tokoh yang ada di dalam cerita? Kapan peristiwa di dalam cerita terjadi? Di mana peristiwa tersebut terjadi? Serta bagaimana akhir dari cerita tersebut? Kalian dapat membuat kesimpulan dari hasil menyimak cerita Opa. Nah, berikut ini adalah tabel huruf-huruf. Cobalah menemukan kosakata dari cerita Opa yang baru saja kalian simak ya. Kosakata dapat kalian temukan dengan mendatar ataupun menurun. Tandailah dengan warna tertentu kata yang berhasil kalian temukan. Kata-kata yang tersedia sudah diinfokan di atas tabel huruf-huruf. Kalian dapat menemukan kata tersebut, kemudian menjelaskan makna katanya ya. Ada berbagai macam transportasi. Ada transportasi darat, laut, dan udara.
Kelancaran perjalanan transportasi dapat dipengaruhi oleh keadaan cuaca. Transportasi akan berjalan lancar apabila keadaan cuaca baik. Sebaliknya, transportasi akan mengalami kendala apabila keadaan cuaca buruk. Contoh transportasi darat diantaranya bus, truk, mobil, dan sepeda motor. Perjalanan transportasi darat selain memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, juga harus memperhatikan keadaan cuaca. Kelancaran perjalanan akan terhambat jika terjadi cuaca hujan deras dan berkabut. Pengendara sebaiknya berhati-hati karena jalan menjadi licin. Saat cuaca hujan deras, pengendara sebaiknya juga menyalakan lampu kendaraan dan mengurangi kecepatan karena jarak pandang terbatas. Contoh transportasi laut diantaranya perahu dan kapal. Perjalanan transportasi laut akan lancar jika keadaan cuaca baik, misalnya cuaca cerah dan angin berembus perlahan. Sebaliknya, perjalanan transportasi laut dapat terhambat apabila cuaca buruk, misalnya hujan disertai badai. Hujan disertai badai mengakibatkan gelombang air laut yang tinggi. Nelayan biasanya tidak melaut saat keadaan cuaca buruk. Cuaca buruk dapat membahayakan nelayan. Contoh transportasi udara diantaranya pesawat dan helikopter. Pada transportasi udara, pilot memerlukan informasi keadaan cuaca sebelum melakukan penerbangan. Penerbangan biasanya dilakukan saat cuaca baik. Sebaliknya, penundaan penerbangan biasanya terjadi saat cuaca buruk. Contoh cuaca buruk yaitu adanya hujan disertai kabut, ada awan tebal, dan badai yang disertai petir. Cuaca buruk tersebut dapat mengganggu penerbangan. Lani ikut lega mendengar akhir cerita Opa. Ia juga berharap dapat merasakan naik pesawat, akan tetapi bukan pada saat hujan. Apakah kamu sudah pernah naik pesawat pada saat hujan? Atau terjadi hujan saat naik kendaraan lain? Cobalah ceritakan pengalamanmu naik alat transportasi di saat hujan ya. Berceritalah dengan memperhatikan intonasi dan lafal yang jelas, serta sikap yang baik saat bercerita. Lani senang mendengarkan cerita Opa. Lani juga senang melihat koleksi lukisan Opa. Banyak sekali gambar yang indah. Opa senang sekali melukis. Lukisannya kebanyakan gambar dekoratif khas Sulawesi. Coba kalian amati bersama gambar-gambar pola dekoratif khas Sulawesi berikut ini. Motif-motif indah ini terdapat dalam dekorasi rumah adat suku Toraja. Ini adalah rumah adat suku Toraja. Perhatikan motif-motif tersebut dengan seksama. Kamu akan melihat pola garis pada suatu bidang tertentu. Ada garis lurus vertikal, ada garis horizontal, ada garis miring, ada garis lengkung, ada garis bergelombang, juga bermacam garis lainnya. Kalian juga dapat membuat pola dekoratif seperti ini. Kalian dapat mengombinasikan garis, bidang, dan warna. Gambar dekoratif adalah berupa gambar hiasan yang dalam perwujudannya tampak rata, tidak ada kesan jarak jauh, dekat, atau gelap terang, tidak terlalu ditonjolkan. Untuk memperoleh objek gambar dekoratif, kalian dapat melihat bentuk-bentuk objek di alam, kemudian disederhanakan tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Misalnya, bunga, hewan, tumbuhan yang digayakan. Kesan tentang bunga, hewan, tumbuhan harus masih ada pada motif itu. Masih banyak motif-motif hias lain. Coba perhatikan motif bercorak tumbuhan berikut ini.
Motif-motif hias tersebut dapat dijumpai pada kain batik, kain songket, kain tenun, relief candi, dan ukiran wayang. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat ya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum.